Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Masih dalam pembahasan maqalah ke-14 tentang seorang Bani Israel yang punya niatan untuk keluar dari daerahnya dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian sebelum dia menuntut ilmu diberi nasihat oleh seorang nabi atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi tersebut kepada umatnya saat itu adalah inni a'idzuka bi thalathi khisal fiha ilmu awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, sebelum kamu keluar dari daerah ini untuk menuntut ilmu, aku nasihati kamu tentang 3 hal, yang mana di dalam 3 hal ini terkandung semua ilmunya para pendahulu maupun orang-orang yang akan datang. Yang pertama apa? Khafillah fis sirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah baik dalam sendirimu maupun dalam keramaian. Yang kedua, wa amsik lisanak anil khalaq la tadhkurhum illa bi khair. Jaga lisannya kamu, tahan lisannya kamu daripada makhluk. Jangan kamu membicarakan makhluk kecuali yang baik-baiknya saja. Yang ketiga, 2 yang awal sudah kita bahas. Yang ketiga adalah wanzur khubzakal ladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Perhatikan roti yang kamu makan. Pastikan betul roti yang kamu makan itu adalah dari apa yang halal. Kamu beli bahannya atau kamu beli rotinya dari harta yang halal. Rotinya bahannya juga dari apa yang halal. Jangan sampai masuk ke dalam perut kamu rotinya halal, tapi harta yang kamu gunakan untuk membelinya haram. Atau hartanya halal, tapi bahan rotinya dibuat dengan sesuatu yang haram. Sudah sering sebetulnya kita bahas tentang masalah warok, kehati-hatian di dalam perkara yang syubhat, lebih-lebih di dalam perkara yang haram. Cuman memang bahas warok ini nggak akan ada habisnya. Setiap kitab tasawuf nggak ada yang nggak bahas warok. Semua kitab bahas warok. Dalam kitab Arba'in Nawawi, Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadis daripada Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Beliau mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Halal itu perkara yang jelas, haram juga perkara yang jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara jelasnya yang halal, jelasnya yang haram, ada perkara-perkara, ada hal-hal yang abu-abu. Enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan manusia enggak tahu nih sama perkara yang syubhat nih. Kebanyakan manusia enggak tahu sama perkara yang syubhat. Apalagi orang zaman sekarang, jangankan yang syubhat, yang halal aja dia nggak tahu, yang haram aja dia nggak tahu. Padahal udah jelas. Padahal udah jelas. Jelas-jelas halal dia nggak tahu kalau itu adalah halal. Jelas-jelas haram dia nggak tahu kalau itu adalah jelas-jelas haram. Apalagi perkara yang abu-abu, perkara yang samar. Tapi bukan berarti mustahil, bukan berarti nggak mungkin untuk kita mengetahui perkara yang syubhat. Kenapa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia nggak tahu, tapi ada sedikit manusia yang tahu. Sedikit manusia ini, sebagaimana dia tahu jelas dan gamblangnya apa yang halal, apa yang haram, dia juga tahu jelas dan gamblangnya perkara yang syubhat. Kenapa? Ilmu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Banyak manusia nggak tahu. Kebanyakan manusia nggak tahu. Berarti ada sebagian kecil di antara manusia yang tahu. Kenapa? Ilmu. Kalau nggak jelas halalnya, nggak jelas haramnya, berarti syubhat. Permasalahannya orang zaman sekarang, dia nggak tahu yang mana halal, yang mana haram, apalagi yang syubhat. Gimana cara membedakannya? Yang halal jelas-jelas halal, yang haram jelas-jelas haram, jadi dia nggak tahu. Tapi kalau kita cukup tahu ini halal, ini haram, maka apa yang diantara keduanya abu-abu. Ilmu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqash syubuhat, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang syubhat, fagadistabra al-dinihi wa 'irdihi, berarti dia sudah membebaskan agamanya, harga dirinya dari kekurangan. Agamanya sempurna, harga diri terjaga. Kalau dia betul-betul bisa menjauh dari perkara yang syubhat. Jadi satu kemutlakan untuk kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, agar kita tahu dari situ yang mana yang syubhat. Kalau kita ingin tahu yang mana yang syubhat tapi nggak tahu yang mana yang halal, nggak mana yang haram, ya mustahil kita tahu perkara yang syubhat. Jadi kalau ingin tahu yang mana yang syubhat, ya satu-satunya cara adalah cari tahu yang mana yang halalnya bayyin, yang mana yang haramnya bayyin. Yang halalnya jelas, yang haramnya jelas. Kalau nggak jelas ya syubhat. Wis, itu kemutlakannya. Itu keharusan. Kalau enggak, hati-hati. Akhirnya kita melakukan perkara yang syubhat, tapi kita nggak tahu kalau itu syubhat. Atau lebih parahnya lagi, kita melakukan perkara yang haram dan kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah haram. Naam. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Oh, orang itu kalau dekat-dekat, ya, kalau dekat-dekat dengan perkara yang syubhat, akhirnya lambat laun dia akan jatuh kepada perkara yang haram, jelas-jelas haram. Karena memang dosa kecil itu akan menarik kepada dosa besar. Sama, syubhat itu kalau terus-menerus kita lakukan, resikonya adalah kita jatuh kepada perkara yang betul-betul haram sudah. Ibarat kita mepet sama pagar. Akhirnya kalau kita mepet sama pagar, masuk jurang nanti. Jangan mepet sama pagar. Pagar itu syubhat. Jurang itu apa yang haram. Kalau kita sudah berani mepet-mepet sama yang syubhat, hati-hati. Waqa' fil haram. Lambat laun resikonya fatal. Apa? Jatuh ke jurang. Jurang kemaksiatan yang betul-betul haram sudah itu. Jelas haramnya. Jadi kita ini oleh agama bukan dilarang, bukan hanya dilarang dari apa yang haram, tapi kita dilarang untuk mendekat kepada apa yang menjadi batas. Biar apa? Biar nggak sampai nyemplung gitu. Sama seperti kalau kita punya anak, bukan hanya ngelarang anak nyemplung jurang, itu jelas. Kita ngelarang anak untuk dekat-dekat kepada batas jurang. Ya sama, agamanya juga begitu. Jangan begini, jangan itu, jelas. Bayyin sudah. Tapi bahkan jangan begini, jangan begitu dari perkara yang syubhat, itu juga merupakan bagian daripada agama, bagian daripada syariat. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Sama seperti penggembala yang kalau dia bawa kambing misalnya, kalau sampai kambing yang dia gembalakan deket-deket dengan pagernya orang, pagar rumahnya orang, pagar halamannya orang, pagar pekarangannya orang, yushiku ayyarta'a fihi. Ujung-ujungnya akhirnya kambing yang kita gembalakan makan tanaman milik orang lain. Kalau kita biarkan itu kambing mendekat kepada pagar tanah orang lain, akhirnya dia akan masuk ke tanahnya orang lain, dan itu adalah pelanggaran. Karena itu jauhkan kalau kita mengembala kambing daripada pagar tanaman orang lain. Biar apa? Biar nggak masuk ke perutnya kambing ini haknya orang lain atau miliknya orang lain. Itu gambaran. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap malik, setiap raja, setiap pemilik itu punya rambu-rambu, punya pagar, punya batas.
Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, pagarnya Allah, batasnya Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasad mudghatan. Ketahuilah, di dalam anggota badan jasadnya kita ini ada seonggok daging, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Kalau sudah baik ini daging, maka baik seluruh daging, seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau sudah segumpal daging yang kecil ini rusak, maka seluruh anggota badannya juga akan bejat. Ala wahyal galab. Apa segumpal daging? Enggak ada lain kecuali hati. Dari sini bisa kita tahu korelasi antara makanan yang syubhat, makanan yang haram itu ngefek sama hati, terang dan gelapnya hati. Nggak mungkin dong Nabi menyebutkan satu hadis sekaligus tapi nggak ada hubungannya, konteksnya nggak sama, nggak ada benang merahnya, itu nggak mungkin. Nabi bicara tentang apa yang halal, apa yang haram, apa yang syubhat. Kita diperintah oleh Nabi bukan hanya menjauh dari apa yang haram, tapi juga menjauh dari apa yang syubhat. Kok ujung-ujungnya Nabi bilang apa? Hati-hati, di dalam anggota badan kita ini ada daging, segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Berarti makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram, itu memiliki efek negatif terhadap kondisi batinnya kita, kondisi hatinya kita. Nah, pernah diceritakan ada seorang ulama namanya Hisham. Beliau mengatakan kuntu amshi khalfal ala. Aku ini pernah membarengi seorang ulama yang lain namanya Al-Ala. Namanya Ala. Hisham menemani safarnya Ala. Fakana yatawaqqati. Waktu itu tanah becek. Mungkin bekas hujan atau apa, tanah becek. Sehingga Ala ini ngangkat sarungnya atau pakaiannya biar gak kecipratan. Nggak taunya kesenggol orang, jatuh nih Ala. Wah, celemotan semuanya sudah pakaiannya. Yang tadinya hati-hati, wes karena sudah kadung jatuh, celemotan kotor semuanya, enak aja buat jalan. Yang tadi pelan-pelan, jangan sampai kecipratan. Sekarang kadung jatuh, kotor semua, wes menisan, wes menyisan sudah. Sampai di rumah mandi apa segala macam, dipanggil Hisham, sini. Kamu ingat kejadian tadi pagi? Ingat. Apa yang kamu lihat? Saya lihat Anda awalnya menjaga diri jangan sampai kecipratan dari tanah yang becek. Nggak taunya ada orang kesenggol, kemudian Anda jatuh, udah nggak ngurus. Setelah itu kadung kotor, Anda jalan dengan enaknya. Sama, begitulah dosa. Kata Allah, begitulah dosa. Awal mulanya kamu jaga, tapi harus kadung melbu. Kalau sudah kadung jatuh, rusuh-rusuh pisan nih. Itu gambaran. Jangan sekali-kali kita meremehkan dosa. Dan ketahuilah, sebelum orang itu meremehkan dosa, kadang-kadang orang itu terlebih dahulu meremehkan yang namanya syubhat. Cipratan-cipratannya tok ayo ojo. Apa rusuh-rusuhan? Cipratan-cipratannya aja jangan. Itu syubhat. Kalau sudah kita ini jalan dengan enaknya, akhirnya kecipratan akhirnya banyak. Wah, akhirnya celemotan bajunya, akhirnya enak aja dia jalan. Sama. Apa yang menjadi cipratan itu syubhat. Kotor semuanya belepotan, itu dosa. Itu dosa. Orang kalau sudah ngenteng no syubhat, akhirnya yang haram enteng. Orang kalau sudah kecipratan ngenteng no, akhirnya begitu belepotan tambah wis. Kalau perlu renang di tanah yang becek sekalian sudah, kadung rusuh. Begitu. Sampai kadang-kadang orang itu bilang apa? Jenenge wong rusak pisan. Cok nanggung. Lek tak kalahkan jadi setan, jadi malaikat. Kadang orang bilang begitu kan. Kadang orang bilang begitu, itu tanda bahwa dia dulu mungkin ngeremehkan yang syubhat. Akhirnya gara-gara ngeremehkan yang syubhat, ngeremehkan yang haram. Akhirnya begitu ngeremehkan yang haram, ngeremehkan rokok. Lek lakar di setan, jadi setan, cok nanggung. Hati-hati. Itu jangan pernah kita meremehkan apa yang syubhat. Resiko fatal. Akhirnya kita jatuh kepada apa yang haram. Nah, dikatakan apa? Wa aklul haram wa syubhat yusdiul qalba wa yudlimu wa yughsi. Makan yang haram, makan barang yang syubhat itu bisa membuat hati ini berkarat.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi wa ajli sadal qalbil kathiri sada'u. Beliau mengatakan, ya Allah, muliakanlah aku untuk bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa caranya? Langkah pertama apa? Wa ajli sadal qalbil kathiri sada'u. Orang itu kalau mau ketemu sama Rasulullah, mau dalam tidurnya, dalam mimpinya, atau dalam apalagi meleknya, dia harus bisa membersihkan karat yang mengotori hatinya. Jadi kita ini penyebab terbesar nggak bisa ketemu Nabi bukan karena kita nggak punya keinginan. Kita punya keinginan, tapi karat yang sudah kadung ngerusak hati ini loh. Ini yang perlu dibersihkan. Dan makan makanan yang haram, makan makanan syubhat itu bikin hati berkarat. Jadi kalau kita serius ingin ketemu Nabi, mulai sekarang jaga apa yang masuk ke perutnya kita. Begitu juga apa yang masuk ke perutnya anak istri kita. Makan makanan yang haram, yang syubhat, yudlimu, membuat hati ini akan menjadi hati yang gelap. Ya. Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam kitabnya Mawa'idul Jaliyah mengatakan begini, i'lamu annal qalba yudlam bi aklil haram. Ketahuilah, yang namanya hati gara-gara makan makanan yang haram otomatis gelap. In sya'ara bih aw ma sya'ara bih la budda lahu min dzulmah. Mau dia terasa sadar atau dia nggak terasa, nggak sadar, tetap barang siapa makan makanan yang haram, hatinya akan menjadi hati yang gelap. Walaupun dia ketika makan nggak sadar kalau itu makanan yang haram, nggak tahu, nggak ngerti kalau itu adalah makanan yang haram, tetap seperti yang pernah saya katakan sering, jangan ngenteng, saya nggak tahu loh. Memang ketika kita makan nggak langsung dikatakan berdosa, tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya. Kalau kita nggak tahu, kemudian kita nekat makan, pas ketepaan yang haram, ya hati ini akan menjadi gelap. Nah, hati yang gelap ngefek kepada jawarih, ngefek kepada arkan anggota tubuh. Idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Kalau sudah hati ini baik, terang, melek, dia semua anggota badannya terarah, terbimbing, tertuntun, melek kok, selamat. Tapi kalau sudah hati ini peteng, walaupun dari makanan yang dia nggak sengaja, kalau ini adalah haram, tetap idza fasadat fasadal jasad kullu. Hatinya rusak cepat atau lambat. Tingkah lakunya, perangainya, susah diajak. Nah, saat itu dia berdosa. Ketika makan nggak berdosa, tapi jangan dianggap nggak ada efek sampingnya, nggak ada karat. Ada. Saat itu ketika dia maksiat baru dosa. Pas makan nggak dosa. Tapi ketika suatu saat dia bermaksiat, saat itulah dia berdosa. Makanya dikatakan apa? Man akalal haram asot jawarihu sya'a am aba alima aw lam ya'lam. Barang siapa makan makanan yang haram, otomatis anggota badannya akan maksiat. Mau nggak mau, otomatis nggak bisa ditolak. Kenapa? Dari hati. Dari hati. Ibarat cermin. Kalau yang ngadep itu putih, ya apa yang memantul dari cermin warnanya putih. Kalau yang ngadep ke cermin itu hitam, ya otomatis apa yang mantul warnanya hitam. Sama. Anggota badan kita ini cerminan hatinya kita. Nggak mungkin orang itu hatinya baik tapi tingkah lakunya jahat. Orang itu hatinya hitam tapi tingkah lakunya putih. Nggak mungkin. Kalau ada orang mengatakan gitu, itu pengakuan. Kalau ada orang mengatakan saya tingkah laku walaupun jahat tapi hati saya baik, pengakuan. Ngaku-ngaku karpe dewi, gampang ngaku-ngaku dok. Masuk surga bukan dari pengakuan. Saya ini walaupun nakal, walaupun ini, tapi hati saya baik. No. Enak aja. Masuk surga bukan dari pengakuan, diakoni apa enggak? Diakoni sama Allah, Rasulullah, manusia. Mereka mengakui nggak kita orang baik? Itu. Alima aw lam ya'lam. Baik apakah dia tahu itu kemaksiatan ataukah dia tahu? Dia nggak tahu kalau itu kemaksiatan. Tetap
Kan bukan berarti orang itu kalau maksiat nggak tahu kalau itu maksiat kemudian nggak dosa. Nggak bisa. Cok gelek-gelek ngaji. Apa oleh gelek-gelek ngaji akeh ro, lek akeh ro akeh haram. Mending gak ero, lek gak ero gak apa-apa. Lah kok enak. Aturannya siapa ini? Yang tahu aja belum tentu selamat, kemudian milih nggak tahu nyari selamat. Yang alim belum tentu masuk surga. Lah kok bisa dia milih jalan hidup mending bodoh kepingin mlebu surga tadi? Agama yang mana? Islam tidak mengajarkan semakin bodoh orang itu masuk surga. Ojo gelek-gelek ngaji, lek gelek-gelek ngaji akeh ro, lek akeh ro aku haram gak iso obah, ketatap terus. Mending gak ro ae. Kok enak iki. Mending gak ro ini ucapan dari mana? Mending. Mending gak ro kepengin mlebu surga, kepingin. Lho saya mau tanya, yang tahu, yang alim, yang belajar, yang mondok, yang hafal Quran, yang hafal guru mesti mlebu surga. Lah kon nggak ngelakoni apa-apa, mending gak ro kepengin mlebu surga. Waduh. Ini ajaran agama apa ini? Kebodohan adalah jalan keselamatan begitu. Hati-hati. Nih, ini jelas-jelas salah loh ini. Tapi berapa banyak orang tertipu dengan bisikan setan wal bidin. Kenapa? Ilmu. Dia nggak tahu kalau itu bisikan setan. Dia mikir dengan logikanya. Hatinya peteng sih. Akhirnya nggak selamat cara berpikirnya. Nggak selamat dalam menentukan keputusan kebijakan hidupnya. Nggak selamat sudah. Nah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan begini, aslul waswasah zulmatul qalb. Sumber utama waswas, waswas ini kan dari setan. Waswas ini dari setan. Sumber utama waswas itu adalah gelapnya hati. Taib. Gelapnya hati gara-gara apa? Apa penyebab utamanya? Zulmatul amal. Gelapnya amal. Kemaksiatan, dosa, gelapnya amal, salahnya amal gara-gara apa? Min aklil haram wa syubhat. Gara-gara makan yang haram atau makan yang syubhat. Orang kalau makan yang haram, syubhat, otomatis maksiat, berbuat dosa, melakukan pelanggaran. Orang yang maksiat berbuat dosa, melakukan pelanggaran, otomatis hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap gampang mendapat was-was, dibujuk, dirayu, ditipu oleh setan. Berarti kalau kita pahami sebaliknya, orang kalau makan makanan yang halal, dia sama saja dengan memutus kesempatan setan untuk memberikan was-was seperti ini. Nggak mungkin ngefek was-wasnya setan, bujuk rayunya setan, ajakan setan bagi orang yang makan makanan yang halal. Kenapa? Man akalal halal atau ajawarihuh sya'a am aba alimah aw lam ya'lam. Sebaliknya, barang siapa makan makanan yang halal, otomatis taat nih anggota tubuhnya. Otomatis, mau nggak mau, suka nggak suka. Otomatis kalau anggota badannya taat, terang hatinya. Kalau terang hatinya nggak ngefek was-wasnya setan, bisikan setan, bujuk rayu setan, ajakan setan, nggak patuh kita. Kenapa? Nggak nyetrum. Hati ini nggak nyetrum sama was-wasnya setan. Kenapa? Hati saya adalah hati yang terang. Jadi kalau kita ingin memutus bisikan setan secara pasti, pastikan yang masuk ke perutnya kita itu adalah harta yang halal. Karena yang masuk ke perutnya kita menentukan gelap dan terangnya hati kita. Gelap dan terangnya hati kita menentukan apakah terpengaruh oleh bisikan setan atau tidak. Itu rantai. Itu adalah rantai. Mau nggak mau, rumusnya begitu. Rumusnya begitu. Baik. Resiko berikutnya bagi orang yang makan syubhat, makan yang haram apa? Wa yugosi, membuat hati itu menjadi hati yang atos. Hati yang atos itu hati yang tidak bisa menerima nasihat. Bukan nggak mau dengar nasihat. Ya. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang mendengar nasihat, tapi nggak masuk ke hatinya. Kenapa? Hatinya atos. Tidak semua batu itu bisa dipecah, kan begitu? Bukan berarti batu itu nggak bisa dipukul. Batu itu mau atos, mau lunak bisa dipukul, tapi nggak semua batu kapan dipukul pecah. Hati ini bisa mendengar nasihat, tapi belum tentu orang yang mendengar nasihat hatinya pecah.
Tidak semua batu kapan dipukul pecah. Hati ini kadang-kadang mendengar nasihat tapi nggak ngefek. Batu atau saking atosnya dipukul, nggak ngefek pukulan itu. Hantaman palu nggak ngefek, nggak ngaruh. Sama hati ini mendengar nasihat tapi nggak ngaruh. Apa buktinya? Ya coba koreksi diri kita. Berapa kali kita dengar nasihat? Adakah perubahan? Kalaupun ada perubahan, bertahan berapa lama tuh perubahan? Istiqomah nggak dalam kebaikan? Itu gambaran. Ketika kita mendengar nasihat, perih nggak hatinya kita? Panas nggak hatinya kita? Itu gambaran. Nasihat itu memberikan pengaruh ataukah tidak? Nasihat berpengaruh bagi hati yang lunak. Nasihat tidak berpengaruh bagi hati yang goswah. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dalam subat Al-Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan apa? Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang atos, hati yang keras. Apa sebab? Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat yang diturut-turuti yang berimplikasi kepada dosa. Syahwat, kemudian syahwat itu membuat dia berdosa. Orang makan yang syubhat pasti gara-gara nuruti nafsu. Apalagi makan yang haram, minum yang haram, mengkonsumsi yang haram, pasti gara-gara nafsu. Pasti gara-gara nuruti syahwat. Lah kalau sudah haram, ya dosa. Ya sudah. Qaswatul qulub, ya, keras dan atosnya hati adalah akibat yang jelas sudah. Akibat yang pasti sudah. Lah kalau sudah begitu, hati pemilik hati tersebut menjadi orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, resiko lain daripada makan yang haram apa? Allah yuqbala lahu amal, enggak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yurfa' lahu du'a, enggak diangkat, enggak diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dan doa daripada orang-orang bertakwa. Orang yang ngenteng no syubhat, apalagi yang haram, ya jelas tidak termasuk di antara mereka yang bertakwa. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik, maha pantas. Apa kemuliaan yang enggak pantas bagi Allah? Semua kemuliaan pantas bagi Allah. Bagi Rasulullah aja pantas loh. Sebutkin kemuliaan yang tidak layak dinisbatin kepada Rasulullah, apalagi kepada Allah. Kalau begitu, Allah itu maha baik, maha pantas. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima kecuali apa yang memang pantas diterima, layak diterima. Tidak menerima daripada amal dan doa kecuali yang baik, kecuali hanya yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan kita diperintah sebagai orang yang beriman, mukminin, sebagaimana perintahnya Allah kepada para rasul. Apa itu? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Para utusan, kata Allah dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat, makan apa yang baik baru beramal soleh. Makan apa yang baik baru beramal soleh. Bukan beramal soleh perhatikan makanan, enggak, perhatikan makanannya kalian baru bicara amal yang soleh. Tertib. Bicara amal yang soleh harus dimulai daripada makanan yang baik. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di mana? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Tadi kan perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Adapun kita yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan apa yang baik daripada apa yang kami Allah rezekikan kepada kalian. Sama kan? Sebagaimana para nabi, para rasul diperintah untuk makan makanan yang baik, sama kita orang yang beriman ini pertanyakan keimanannya. Kalau kita enggak hati-hati sama makanan, enggak hati-hati sama makanan, enggak diterima amalnya kita. Wala yurfa' lahu du'a, dan enggak diijabah doanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa?
Rasulullah bersabda, ar-rajul yutilu safar ash'ath akhbar. Ada orang, kata Nabi, panjang safarnya, musafir jarak jauh, berdebu, rambutnya acak-acakan, kumel, yamuddu yadayhi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Rabb, yo wahai Tuhanku. Dia panggil-panggil Allah dalam doanya. Dia sebut-sebut keagungan, kebesaran nama Allah dalam munajatnya. Tapi kata Nabi apa? Wa mat'amu haram, apa yang dimakan haram. Wa mashrabu haram, apa yang diminum haram. Wa malbasu haram, apa yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dengan apa yang haram. Fa anna yustajabu lah, gimana mungkin doa dari orang seperti ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikasih wasiat singkat oleh Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, perbaiki apa yang kamu makan, perhatikan apa yang kamu makan, pastikan halal apa yang kamu makan, niscaya doanya kamu akan menjadi doa yang mustajab. Banyak ceritanya para wali dulu gimana. Kenapa? Ya bermula dari apa yang masuk perutnya mereka. Makanya doanya mereka menjadi doa yang manjur. Karomahnya mereka adalah doa-doanya mereka. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin, kata Nabi, doa seperti itu dari orang seperti itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul halal wajibun ala kulli muslim. Dalam riwayat yang lain, fariidhatun ba'dal faraid. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Sholat wajib, nyari rezeki yang halal sama wajib. Ramadan puasa wajib, nyari rezeki yang halal sama wajib. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah. Enggak ada ajal melayang alias orang itu mati kecuali sudah sempurna rezekinya. Jadi nggak usah bingung sama kuantitas nominal daripada rezeki. Cukup yang kita bingungkan adalah kualitas daripada rezeki, mutu daripada apa yang masuk ke perutnya, itu yang paling penting. Kalau nominal udah diatur oleh Allah. Kalau nominal besarnya berapa, mulai dari kita lahir sampai kita mati udah diatur. Nggak usah bingung, udah diatur sama Allah, kan enak berarti. Diatur sama Allah nih, nggak mungkin meleset aturannya, nggak mungkin khianat, pasti amanat, nggak mungkin kurang. Tinggal usahanya kita adalah pastikan nggak masuk daripada rezekinya Allah ke perutnya kita kecuali harta yang halal. Naam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan begini, ya, menukil daripada hadis Rasulullah SAW. Man akala thayyiban, barang siapa makan makanan yang baik, wa amila fi sunnati, dan dia beramal, berperilaku, berkehidupan dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Nabi, sesuai dengan syariat Nabi. Wa aminan nasu bawa'iqahum, dan manusia selamat daripada keburukan-keburukannya dia. Dia tidak menipu, dia nggak zalim sama orang. Makan halal, perilakunya sesuai dengan syariat. Kemudian manusia selamat dari keburukan-keburukannya, dari mulutnya, dari tangannya, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, inna hadza fi ummatikal yauma katsir. Ya Rasulullah, kalau cuma sekedar makan yang halal, berkehidupan sesuai dengan aturannya Anda, manusia yang lain selamat daripada lisannya, selamat daripada perbuatannya, kezalimannya, nggak ada dia zalim sama. Ini banyak di antara kami ya Rasul. Banyak di antara kami ya Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, wa sayakunu fi qurunin ba'di. Ini nasihat memang bukan untuk kalian, tapi lebih kepada kaum yang datang setelah kita. Coba cek nih dari 3 nih, syarat masuk surga: makan yang halal, perilaku sesuai dengan syariat Nabi, dan manusia yang lain yang ada di sekitar kita selamat daripada perbuatan buruknya kita. Sebutin. Sehari aja dah, makan pagi, makan siang, makan malam, yakin halal. Perbuatannya kita mulai dari kita melek sampai sekarang sesuai dengan aturannya Nabi, rambu-rambunya Nabi. Lisannya kita mulai dari tadi bangun sampai sekarang, yakin nggak bikin sakit hati orang,
yakin kita nggak menipu orang, nggak berbuat zalim sama orang. Ini 3 syarat nih, syarat mutlak untuk masuk surga. 1 hilang, nggak berhak masuk surga. 1 hilang berarti kehilangan kesempatan 1/3 untuk masuk surga. 2 hilang dari 3 sifat ini, 2/3 kesempatan dia masuk surga hilang. 3-3-nya nggak ada, nonsen masuk surga. Tapi selagi kita punya umur, kita punya kesempatan untuk berubah. Belum dikatakan finish. Finish itu kalau sudah ajal. Nah, ini pesannya Nabi buat kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaik ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara, ada 4 sifat. Kalau 4 sifat ini ada pada dirimu, maka peduli amat kamu kehilangan dunia. Kalau 4 sifat ini ada pada dirimu, peduli amat. Nggak menjadi madarat buat kamu sekalipun kamu kehilangan dunia beserta isinya, nggak ngefek. Apa? Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanat. Zaman sekarang jaga amanat berat, tapi kalau kamu pegang betul itu amanat. Langka orang begini. Dan orang yang jaga amanat betul, susah karirnya maju. Tapi kata Nabi apa? Peduli amat sekalipun kamu kehilangan dunia beserta isinya, asal kamu bisa menjaga amanat. Yang kedua, wazidhu hadis, ucapan yang jujur. Jujur pecat, itu zaman sekarang. Berani jujur pecat, itu zaman sekarang. Tapi kata Nabi apa? Peduli amat kamu kehilangan dunia beserta isinya, asal kamu jadi orang yang jujur, omongannya bisa dipegang. Wa husnul khuluq, kamu punya perangai yang bagus, nggak apa-apa. Walaupun orang anggap kamu kuno, walaupun orang anggap kamu kuper, nggak apa-apa. Peduli amat kata Nabi. Yang penting kamu punya perangai yang bagus. Selesai. Yang keempat, wa iffatun fi tu'mah, pinter-pinter menjaga diri dari makanan. Pinter-pinter dia menjaga diri dari makanan. Peduli amat. Walaupun kamu nggak pernah makan ini, nggak pernah makan itu, nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk ke perutnya kamu kecuali makanan yang halal. 4 hal. Agar kalau nanti kita kehilangan dunia ini kita nggak nyesel. Na'udzubillah, sudah 1 di antara 4 ini kalau nggak ada pada diri kita, ya berarti kita semakin memperbesar penyesalan kehilangan dunia. Kalau sudah kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Kenapa? 1 di antara 4 sifat ini nggak ada. Kehilangan akhirat, dunia, kehilangan, nyesel. Nggak itu dunia, nggak itu akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ya, rugi yang nyata. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu ta'ala anhu warḍah meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan begini, tuba liman taba kasbuh, beruntung bagi orang yang punya pekerjaan itu yang baik pekerjaannya, nggak nyerempet sama yang syubhat, nggak nyerempet sama apa yang haram. Untung orang sekarang yang kemana kalau dia dapat rezeki dari pekerjaannya, gaji upah dari pekerjaannya bukan dari bank, bukan dari pajak, bukan dari pemerintah. Untung. Kenapa? Kalau nggak jelas haram ya nyerempet. Jelas. Ada seorang ulama ceritakan, nyampe di kota Mekah, nggak pernah minum air Zam-Zam zaman itu. Nggak pernah mau minum air Zam-Zam. Loh kenapa? Kalau ada ember yang bukan dari pemerintah baru aku minum di Zam-Zam. Kalau ada ember yang bukan diproduksi oleh pemerintah baru aku minum di Zam-Zam. Pernah juga ada seorang ulama amar ma'ruf nahi munkar masuk penjara. Keluarganya ngasih makanan. Loh, nggak bisa diantar langsung lewat sipir orang pemerintah. Nggak mau dimakan sama ulama ini penjara. Nggak mau. Kenapa? Aku nggak pernah makan. Yang mana makanan itu pernah disentuh oleh orang yang makanannya nggak tahu halal haram subhanallah, nggak mau. Badal yang ngasih keluarganya. Kalau kita makan, kalau perlu yang megang siapa, yang bikin siapa kita nggak tahu, yang buat siapa, pabriknya mana kita nggak tahu. Makan aja sudah. Kenapa? Nurutin nafsu. Kenapa? Syahwat.
Makanya untung tuba liman toba kasbu, beruntung orang itu yang mata pencahariannya baik, tani, maaf, tukang becak misalnya, beruntung daripada jabat, pegawai kantor pajak, pegawai bank. Untung kok iso kok lek mati baru tahu nih kita bedanya. Untung jadi tukang becak daripada pegawai PNS. Bukan saya mengatakan PNS gajinya haram, enggak, cuma nyerempet jelas. Hati-hati, jangan kalau punya anak iso ojo dari PNS, keliru, makanya dari pajak kok. Apa hukumnya pajak coba? Sudah, ya sudah, tahu sudah. Termasuk apa yang dipajak apa? Ya minuman miras itu juga dipajak, pabrik miras pajak, pabrik rokok dipajak. Apa yang haram tapi dilegalisir oleh pemerintah dapat pajak, ada pajaknya. Terus masuk perutnya kita walaupun 0,0 sekian persen misalnya. Ya wes. Apalagi kerja di bank masih ya jadi satpam tok. Wes. Tuba liman toba kasbu, beruntung kata Nabi orang yang baik mata pencahariannya. Wa saluhat sariratuh. Lihat nih, pekerjaannya baik, saluhat sariratuh, maka baik batinnya. Wa karumat alaniyatuh, perangannya baik. Ini kan tertib ya. Makanannya baik, hatinya baik, anggota badannya baik. Beruntung semuanya nih kata Nabi. Tapi dimulai dari makanan, dimulai dari mata pencahariannya. Dari mana dia dapat gaji dan upahnya? Wa azala anin nas syarru, keburukannya dia. Ya, setiap manusia punya keburukan, punya sifat jahatnya. Tapi manusia nggak pernah dapat cipratan daripada kejahatannya dia. Dia berhasil mengendalikannya. Dia berhasil untuk mengontrol kejahatannya dia sendiri. Nggak sampai tangannya bolim, nggak sampai mulutnya bolim sama orang lain. Ini beruntung. Tuba liman amila bi'ilmih. Beruntung juga orang yang kapan punya ilmu diamalkan ilmunya. Wa anfagal fadla min mali, dia menginfakkan di jalan Allah apa yang lebih daripada hartanya. Wa amsakal fadla min gauli, dan apa yang lebih daripada mulutnya, lisannya nggak sampai keluar dari mulutnya, nggak ngomong kecuali apa sesuai dengan hajat, ala gadril hajah, nggak ngomong kecuali terpaksa, nggak ngomong kecuali terpaksa. Kalaupun nggak ada madharat tapi nggak ada manfaat, nggak ngomong. Nggak ada madharat tapi nggak manfaat, nggak ngomong, guys. Ini sifat-sifat orang yang beruntung yang betul-betul diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah dikatakan beruntung sama Rasulullah, nggak ada tempat yang pantas buat dia kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Walladzi nafsi Muhammad biyadi." Demi jiwanya Muhammad ada dalam kekuasaannya, demi Allah Subhanahu Wa Taala. Innal abda la yaqdhufu luqmatal haram fi jawfi. Demi Allah aku bersumpah, seorang hamba yang memasukkan makanan yang haram ke perutnya, walaupun luqmah, walaupun sesuap, minuman walaupun hanya seteguk, kalau perlu hanya setetes, ma yataqabbal minhu amalun arba'ina yauman. Amal ibadahnya enggak diterima oleh Allah 40 hari. Walaupun sesuap 40 hari dia ibadah golong kuming, benjut cirai, retak dengkuli, tetap gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis cukup sudah buat kita untuk menjauh daripada yang syubhat, daripada yang haram. Kenapa? Ya rugi, ibadah nggak dapat pahala, nggak diterima sama Allah. Rugi dong, orang itu kerja tapi nggak dapat bayaran. Orang kerja nggak dapat bayaran karena hukuman. Orang kerja mau nggak mau dia harus kerja tapi nggak dapat bayaran, itu berarti hukuman. Ada orang misal nyolong di kebunnya kita, minta maaf atau ketemon, ketangkep, wis nggak masuk penjara, tapi kamu kerja sama saya selama sebulan, perawat di kebun tapi nggak dapat bayaran, hukuman. Sama hukuman bagi seseorang kapan dia sembrono apa yang masuk ke perutnya dia, hukumannya apa? Belum hukuman di akhirat. 40 hari dia ibadah 40 hari dia ibadah, wajib ibadah, bukan berarti 40 hari nggak diterima, spray 40 dino, bukan ibadah tapi sudah tahu bayaran.
Jangan tanya pahala dari Allah SWT, ini hukuman. Wajib dia ibadah, tapi jangan tanya upah dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmu min suhtin fannaru aula bih. Dan siapapun seorang hamba yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram, penipuan, pencurian dan lain sebagainya, maka yang tumbuh lebih baik baginya adalah api. Dalam riwayat yang lain, yang lebih baik baginya adalah masuk neraka. Yang lebih baik baginya adalah masuk neraka. Annahu la dina liman la amanatalah. Enggak ada agama bagi orang yang enggak punya amanat. Wala sholata wala zakah. Enggak ada sholat yang diterima, enggak ada zakat yang diterima bagi orang yang enggak punya amanat. Annahu man asaba malan min haram fala bisa jilbaban ay ghamison. Kata Nabi, ketahuilah barang siapa yang tertimpa harta dari harta yang haram, barang siapa makan atau mendapat rezeki dari harta yang haram dengan cara yang haram, kemudian harta yang haram ini dia gunakan untuk membeli satu pakaian, lam tuqbal sholatu hatta yunahiya dzalikal jilbaba anhu. Tidak diterima sholatnya dia sampai dia lepas pakaian dari harta yang haram. Pakaiannya halal, cuman cara membelinya atau cara mendapatkannya atau harta yang digunakan untuk membelinya haram, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang sholat pakai sarung, sarungnya gosok, sarungnya curian, atau sarungnya beli, cuman dapat duitnya nipu, ngurangi timbangan, main sumpah, pencurian. Beli sarungnya halal, beli sarungnya beli, cuman dapat sarungnya beli, cuman harta yang digunakan untuk beli haram. Maka sholat yang dia pakai dengan sarung itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tabaraka wa ta'ala akramu wa ajal min ayyaqbala amala rajulin aw salatahu wa alaihi jilbabun min haram. Allah terlalu mulia, terlalu luhur untuk disembah oleh seseorang dengan pakaian yang didapat dari harta yang haram. Terlalu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Man ishtara thawban bi 'ashrah darahim." Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham. Tapi 10 dirham ini 9 dirhamnya halal, 1 dirham haram. 90% harta yang dia pakai untuk membeli pakaian itu adalah halal. Cuman yang 10% haram. Haram sudah. Lam yakbalillah lahu salatan madama alaih. Allah tidak akan menerima salatnya dia. Allah tidak akan menerima salatnya dia. Apalagi kalau lebih dari 10% yang haram. Apalagi semuanya dari harta yang haram. Nah, manishtara sariqatan, barang siapa yang membeli barang curian jadi penada. Barang siapa membeli barang hasil curian, harganya miring. Mobil nggak ada PPKB, harganya miring. Sepeda motor nggak ada PPKB-nya, nggak ada STNK-nya, harganya miring. Dibeli. Wa huwa ya'lam annaha sariqatun, dan dia tahu itu barang adalah barang curian, tahu sudah. Fagadishtaraka fi 'ariha wa ithmiha, maka dia telah bersekutu dalam kemaksiatan dan dosanya. Dia mendapatkan dosa yang sama. Walladzi nafsi biyadi, Rasulullah juga bersabda, demi Allah yang mana jiwaku ada dalam kuasanya, la ayyakhudha ahadukum hablah, satu di antara kalian pergi ke hutan bawa tali, fayadhhab bihi ilal jabal fayahtatib, pergi ke hutan, pergi ke gunung untuk nyari kayu bakar, dapat kayu bakar ditaleni, dibawa pulang, khairun lahu min ayyaj'ala fihi ma harramallahu alaih. Itu lebih baik. Susah payah nyari harta yang halal lebih baik daripada gampang tapi haram. Susah payah nyari yang halal itu lebih baik, kata Nabi, daripada kamu itu ingin instan kaya walaupun dengan harta yang haram. Malah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal harama ya'tika juzafa. Memang yang haram itu datang kepada kamu, kata Nabi, berbondong-bondong. Wah, orang kalau mau jadi kaya sekarang gampang, tapi beling.
Gampang. Wal halal la ya'tika illa quta. Adapun yang halal nggak datang kepada kamu kecuali kadar makanan pokok. Makanya kalau ada orang bilang zaman sekarang ini nyari yang haram itu susah, apalagi yang halal. Ya benar, memang benar. Nyari yang halal itu memang susah. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak peduli sama halal yang haram. Kalau kita nggak peduli sama halal yang haram, ya berarti kita nggak peduli. Mau surga, mau neraka, peduli amat. Sama. Malam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah min aina adkhalahunna. Barang siapa yang nggak peduli dari mana dia dapat harta, maka Allah pun juga nggak peduli dari pintu yang mana dia masuk neraka. Orang kalau sudah nggak peduli dari mana dia dapat harta, Allah juga nggak peduli dia masuk neraka lewat pintu yang mana. Sak ngerti, bukan masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Bukan masuk surga silahkan pilih lewat pintu yang mana, enggak, masuk neraka terserah mau lewat mana, mau lewat pintu yang mana. Kalau orang itu nggak peduli daripada harta yang dari mana dia dapatkan harta, dari mana dia dapatkan harta. Naam. Man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bih lam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaih. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian dia gunakan untuk sedekah. Nih hati-hati. Kadang-kadang anak zaman sekarang saking kepingin nyenang wong tua, tapi nggak peduli dia dapat dari mana nih uang. Jangan dianggap bakti sama orang tua dengan hartanya, tapi dia sebagai anak nggak peduli dari mana dia dapatkan. Itu bukan nyenang wong tua, nyusah wong tua dunia akhirat. Jadi biduan, ya, tampil udele ketok, kupune ketok, ya disawer ini dan itu. Walaupun dia hajikan orang tuanya, walaupun dia bangun rumah untuk orang tuanya, nggak ada. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Bukan haram menjadi halal, bukan yang kotor menjadi suci gara-gara bakti sama orang tua. Enak kalau begitu. Nggak begitu. Silahkan hajikan orang tua kalau memang hartanya halal. Bukan berarti karena ingin menghajikan orang tua kemudian bebas dia dapat harta dari mana. Enggak. Bukan karena orang tuanya susah kepingin dibangunkan rumah kemudian anak nggak peduli, walaupun dia harus jadi artis, walaupun dia harus jadi penyanyi dangdut, walaupun dia harus jadi koruptor. Nggak bisa. Man jama'a malan tsumma tasaddaqa bih. Barang siapa yang mengumpulkan harta kemudian harta itu disedekahkan, nggak dapat pahala, tetap dapat dosa. Man kasaba malan haraman. Barang siapa yang mencari harta yang haram, fa'taga minhu, harta yang haram dia gunakan untuk membeli budak, budaknya diberdekakan, pahalanya besar, tapi dia beli budak dari harta yang haram. Wa wasala minhu rahimah, dari harta yang haram dia bisa nyambung silaturahmi. Wah, keluarganya dapat semuanya nih, tapi hartanya haram. Dia sambung silaturahminya, keluarganya ada yang rumahnya susah dibangunkan, ada yang belum pernah umrah diumrahkan, tapi hartanya yang haram. Karena dzalika isron alaih, tetap dia bukan dapat pahala, tetap dapat dosa. Terakhir kata Nabi apa? Dikatakan oleh Nabi, innallaha la yamhu sayyi bisayyi. Nggak ada kemaksiatan, dosa, salah itu bisa dihapus dengan kesalahan. Kita ini punya dosa, kita ini punya dosa, kemudian ingin menghapus dosanya kita dengan kebaikan, tapi hartanya haram. Nggak ada, tidak ada judulnya keburukan, dosa, pelanggaran, kemaksiatan bisa dihapus dengan kemaksiatan yang lain. Nggak bisa. Innama walakin yamhu sayyi'a bil hasan. Tapi Allah itu hanya menghapus dosa dengan perbuatan baik. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah kamu maksiat, berbuat baiklah, maka pahala ini akan menghapus dosanya. Bukan berarti kalau sudah taat banyak pahalanya, maksiat toh gak apa-apa, akeh celengani pahalanya. Oh, salah. Coba diwalik. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi bukan bilang atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha. Kalau sudah berbuat maksiat, berbuat baik, niscaya pahala kebaikan kamu
ketaatan kamu akan menghapus dosa dari kemaksiatannya kamu. Allah nggak akan hapus dosanya kita dengan kesalahan. Allah akan hanya hapus dosanya kita dengan perbuatan baiknya kita. Ya. Innal khabith la yamhul khabith. Sesuatu yang kotor tidak bisa membersihkan sesuatu yang kotor. Pakaian kita kotor, disiram dengan air yang kotor, ya tambah kotor. Nggak ada. Jadi kalau kita mau sedekah, kepingin bangun masjid, kepingin ini, kepingin itu, menyenangkan orang tua, tapi dengan harta yang haram, itu tidak menjadi sesuatu yang bisa menghapus dosanya kita. Makanya ilmu lagi-lagi menjadi satu hal yang penting. Kalau enggak, salah bertindak, salah menentukan keputusan. Keputusannya dia nggak bijak. Kenapa? Dia mencerna keputusan itu bukan dengan hati yang terang, tapi dengan hati yang peteng. Dengan hati yang gelap. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapat rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah. Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya, sebagaimana jauhnya barat dan timur daripada rezeki yang haram, rezeki yang membuat hati kita keras, hati kita gelap, rezeki yang membuat kita gampang maksiat, susah untuk ibadah, rezeki yang membuat hati kita termahjub daripada Allah Subhanahu wa taala, termahjub daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap rezeki kita, ya, apa yang haram Allah sucikan, dan mudah-mudahan Allah terima taubatnya kita, Allah hapus segala dosanya kita, segala salahnya kita, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana